Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana pagi yang cerah ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita, baik aktivitas yang berkaitan dengan keduniaan maupun aktivitas yang berkaitan dengan akhirat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi sarapan rohani pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2020, saya ingin menyampaikan tausiah dengan tema hoax dalam perspektif Islam. Dengan subtema pada hari ini, azab bagi penyebar hoax. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang hoax menimbulkan bahaya yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam melarang membuat dan menyebarkan hoax itu. Yang membuat hoax dan menyebarkannya mendapatkan azab yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hoax ini tidak hanya terjadi di abad milenial seperti sekarang ini, tetapi juga pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, hoax sudah muncul. Ada hoax yang dibuat dan disebarkan oleh orang-orang munafik yang menyatakan bahwa Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum. Likulli imri'im minhum maktasaba minal itsmi. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Terjemahannya adalah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Kata Allah, pembawa berita bohong itu dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adalah azab yang amat besar. Ini menunjukkan bahwa orang yang membuat berita bohong
yang menyebarkan berita bohong itu akan diazab oleh Allah dengan azab yang amat besar. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang yang membuat berita bohong bukan satu orang pada masa itu, bukan dua orang, tapi sekelompok orang dari orang-orang munafik. Tokoh utama yang membuat dan menyebarkan hoaks itu adalah muslimin. Tokoh utama yang membuat berita hoaks itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang mengumpulkan berita dan menyebarkannya hingga sampai kepada kaum muslimin yang ada pada masa itu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pembuat berita bohong itu. Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama disebutkan bahwa di dalam ayat ini Allah mengisahkan salah satu kasus yang menimpa keluarga Nabi yang lazim disebut hadisul ifki, berita bohong. Ayat ini mengecam mereka yang tanpa bukti menuduh Aisyah berbuat zina dengan Safwan bin Mu'assal. Bisa dibayangkan pada masa itu sudah terjadi hoax. Dan hoax itu dibuat terhadap keluarga Rasulullah, yaitu Aisyah. Dia dituduh berzina. Sesungguhnya orang-orang yang membawa dan dengan sengaja menyebarluaskan berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu, karena kamu dapat membedakan siapa yang munafik dan siapa yang mukmin sejati. Rupanya waktu itu dipilah berita itu. Kata Allah, berita itu baik bagi kamu, agar kamu dapat membedakan siapa yang munafik, siapa yang mukmin sejati. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang dari mereka yang menyebarkan berita bohong tersebut akan mendapat balasan sesuai kadar dari dosa yang diperbuatnya. Barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, yakni orang yang menjadi sumber utama berita bohong itu, dia mendapat azab yang sangat besar di akhirat nanti. Pembuatnya itu akan diazab oleh Allah dengan siksaan yang luar biasa. Na'udzubillah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya bahwa membuat berita bohong atau berdusta itu adalah kategori dosa. Siapa yang berbuat dosa, dia kafir. Dan siapa yang kafir, masuk neraka, kata Rasulullah. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berkata bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Rasulullah, ma amalul jannati?" Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan untuk surga?" Qala asidku. Kata Rasulullah adalah kejujuran, kebenaran. Wa iza sadaqal abdu barra. Apabila seorang hamba sudah jujur, maka dia sudah melakukan sebuah perbuatan yang benar.
Wa iza barra amana, apabila dia sudah melakukan perbuatan yang benar, berarti dia sudah beriman. Wa iza amana dakhalal jannah, apabila dia sudah beriman, dia masuk surga, kata Rasulullah. Qala, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma amalun nari, apa amal yang menyebabkan seseorang masuk neraka? Qala al-kadhib, dusta, bohong, hoax. Idza kadzabal abdu fajara, apabila seorang hamba telah berbuat dusta, telah membuat kebohongan, fajara, dia telah berbuat dosa. Wa iza fajara kafara, apabila dia telah berbuat dosa, berarti dia kafir. Fa idza kafara dakhalal nara, apabila dia kafir, dia masuk neraka, kata Rasulullah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam uraian kita tadi ada penegasan Al-Quran bahwa orang-orang yang membuat hoax akan diberi azab oleh Allah dengan siksaan yang paling pedih. Demikian juga penyebar-penyebar hoax itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Rasulullah menegaskan dalam hadisnya bahwa orang yang berbuat bohong, yang membuat hoax, itu masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min zalik. Para pendengar, para penonton, inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai tausiah kita di pagi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2020. Semoga semua ini ada manfaatnya bagi kita. Kita menghindari larangan Rasulullah, termasuk larangan membuat kebohongan, membuat hoax ini, agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.